molekul raksasa yang terbentuk dari gabungan molekul sederhana. Disebut molekul sederhana itu disebutnya monomer. Melalui proses polimerisasi. Jadi melalui proses polimerisasi. Ibu kasih contoh ya. Contohnya apa ya? Nih, ini contohnya ada etena nih, etena. Etena itu gini kan? Nah, etena dia terus bergabung antar etena. Etena ketemu etena lagi, ketemu etena lagi, ketemu etena lagi sejumlah N. Nah, nantinya bakal jadi kayak gini. Jadi maksudnya nanti etena. Nah, ikatan rangkapnya putus untuk berikatan dengan etena lain. Nah, nanti terus ini etena lagi, etena lagi, etena lagi, etena lagi. Banyak banget etenanya. Sehingga disebutnya nanti polietena atau polietilena. Jadi paham ya? Polimer. Nah, ini disebutnya polimer. Jadi polietilena itu polimernya. Jadi gabungan etena-etena. Nah, etena ini dia adalah monomernya. Kemudian dari etena ke polietena itu terbentuk karena proses polimerisasi. Jadi prosesnya polimerisasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu tidak? Belum, Bu. Paham ya? Berarti polimer maksudnya paham ya? Ada polimer dan ada ini polimernya, ini monomernya. Jadi polimer itu terbentuk dari monomer-monomer yang saling bergabung. Oke, selanjutnya ada polimer, contoh polimer ya. Yang pertama polimer berdasarkan sumbernya. Dibagi dua, ada polimer alam dan ada polimer sintesis. Apa bedanya dari alam dan sintesis? Ada yang bisa? Kalau sintesis itu dibuat. Kalau alam? Udah ada dari sananya. Ya, betul ya. Kalau alam udah ada dari sananya. Contohnya polimer alam, yang pertama adalah protein. Contohnya ya, protein monomernya dari mana? Ada yang tahu monomernya protein? Asam amino. Iya, betul ya. Dari asam amino. Good. Terus ada apa lagi? Karbohidrat. Ya, karbohidrat. Karbohidrat monomernya apa? Ada yang tahu? Glukosa. Iya, karbohidrat itu dari glukosa. Kemudian ada ini, DNA. Monomernya apa tahu? Asam nukleat ya. Terus ada juga karet alam. Karet alam itu dia udah polimer. Dia ininya monomernya isoprena. Dan lain-lain masih banyak.
Kalau sintesis contohnya yang pertama ada Plastik. polietilena atau plastik ya. Plastik. Berarti ini monomernya tadi apa? Etena. Jadi nama lain etena itu ada etilena. Jadi dipanggilnya etilena juga. Terus ada lagi PVC, polivinyl klorida. Atau pipa. Tahu pipa kan? Ini polivinyl klorida. Monomernya itu vinyl klorida. Terus ada nilon. Tahu nilon? Pernah dengar nilon ya? Nilon itu untuk bahan membuat Kain. Bahan pembuat kain ya. Jadi sutra buatan. Ini dari asam adipat. Monomernya ini mah ada 2, asam adipat dan heksametil diamin. Nah, jadi pokoknya kalau polimer ada yang alam, ada yang sintesis. Ini contoh-contohnya. Kemudian dibedakan juga berdasarkan apa? Bentar, sampai sini ada pertanyaan tidak? Enggak, Bu. Ada, Bu. Ya, lanjut ya. Sekarang yang kedua ada berdasarkan pembentukan. Jadi kan tadi berdasarkan polimerisasi. Ada yang pembentukannya itu melalui adisi. Disebutnya polimer adisi. Dibentuk melalui reaksi adisi. Ada yang ingat kemarin adisi itu apa? Coba. Rahma. Adisi apa, Rahma? Ya. Kayaknya Rahma ini ya. Mic-nya susah. Nggak ada suaranya soalnya di situ. Oke, siapa yang ingat? Farida ingat nggak, Farida? Adisi itu apa? Melepaskan ikatan rangkap. Iya, betul ya. Pelepasan ikatan rangkap. Ini pelepasan ikatan rangkap. Ibu kasih contoh ya. Contohnya tadi vinyl klorida. Vinyl klorida itu kayak gini. Nah, ini kan ada ikatan rangkapnya. Si ikatan rangkapnya diputuskan. Diputus. Untuk mengikat lagi siapa? Vinyl klorida yang lain.
Jadi vinyl klorida ketemu vinyl klorida lagi terus sampai banyak. Atau sejumlah N. Nah, di depannya Ibu kasih N ya. Nah, nanti ikatan rangkapnya dilepaskan. Untuk apa dilepaskan? Untuk berikatan dengan vinyl klorida yang lain. Ini ya, dilepaskan. Lepas tuh. Lepasnya buat dipakai apa? Bereaksi lagi dengan ini misalnya. Ini sama CH2, CH, Cl. Lagi terus. Nah, sampai ini sejumlah N. Nah, ini namanya polivinyl klorida. Kalau yang ini vinyl klorida. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Lanjut ya. Kalau kondensasi itu dibuat melalui reaksi apa? Kondensasi. Jadi dia mah tidak ada ikatan rangkapnya, tapi dia bereaksi membentuk polimer. Caranya dengan melepaskan molekul kecil. Jadi cirinya itu ada nanti terbentuk molekul yang kecil. Contohnya NH3, H2O, dan lain sebagainya. Pokoknya molekul yang kecil. Contohnya nah ini mah polimerisasinya gini. Ini kan ada H ya. Ini ada H, ini ada OH, ini ada OH. Nah, nanti si H-nya dengan si OH. Dan terus sampai terbentuk banyak. Nah, ini disebutnya ini asam adipat. Kemudian ini apa? Yang ini 1,6 diamin Nah, nanti membentuknya apa? Nah, nanti membentuknya nanti akan terbentuk seperti ini. Ini nanti H-nya lepas kan ya. Nanti kan M, H, C, H2, 6 kali N, H lagi. Nah, ini langsung berikatan dengan C yang ini. Jadi nanti C, O, di sini, CH2 4 kali, C, O, nanti OH-nya lepas, berikatan dengan 1,6 diaminoheksana selanjutnya, dan seterusnya. Ini sejumlah N. Ini disebutnya nilon 66. Begitu. Jadi ada dua ya.
Yang pertama apa? Reaksinya melalui adisi atau pelepasan ikatan rangkap. Yang kedua kondensasi atau melalui reaksi kondensasi. Cirinya apa? Membentuk molekul yang kecil. Oke, selanjutnya ada polimer. Berdasarkan jenis polimernya, ada homopolimer, ada copolimer. Kalau homopolimer itu monomernya satu jenis. Kalau copolimer itu monomernya ini PVC ya. Monomernya lebih dari satu jenis. Oke, contohnya gimana? Coba di antara PVC sama nilon 66, siapa yang homopolimer? Ada yang mau jawab? Oke. Coba lihat di antara PVC dan nilon 66, siapa yang monomernya satu jenis saja? Siapa? PVC. PVC, satu jenis saja ya. Ini PVC. Apa polimernya tadi? Vinil klorida monomernya. Nah, kalau copolimer ini contohnya si nilon 66 ini. Dia lebih dari satu ya. Ada asam adipat dan 1,6 diamino heksana. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Ada beberapa sifat yang harus diketahui. Jadi ada beberapa sifat polimer, ada yang beda-beda ya. Yang pertama ada termoplastik. Kalau yang termoplastik itu, yang dipanaskan jadi meleleh. Contohnya apa? Plastik. Jadi kalau dipanaskan, meleleh, tapi nantinya bakal terbentuk lagi. Contohnya adalah plastik. Terus pipa ya, PVC. Ini polietilen ya, polietilena. Terus ini PVC. Terus ada juga yang termosting. Atau dia kalau dipanaskan, kalau ini kan meleleh. Kalau ini dipanaskan malah mengeras. Contohnya, selulosa. Ada yang tahu selulosa? Pernah dengar. Pernah dengar di biologi ya, selulosa itu masih karbohidrat, tapi tidak bisa kita makan. Atau bisa dibilang contohnya rumput ya, contohnya rumput dan batang kayu. Oke, selanjutnya ada polimer yang elastis. Contohnya apa tadi?
karet ya, dan lain sebagainya. Untuk kegunaan, boleh dibuka halaman 182 buku paketnya ya. Silahkan dibuka, nanti Ibu cek. Sebutkan ya, tolong disebutkan. Yumna, coba. Yumna, ada Yumna? Ada, Bu. Oke, selulosa apa katanya kegunaannya? Di halaman 182 ya. Kegunaannya penyusun utama batang kayu dan daun. Nah, itu ya, selulosa kegunaannya penyusun utama batang kayu dan daun. Cara pembentukannya kondensasi. Oke, Gita, amilum. Penyusunnya apa? Monomernya. Apa di glukosa? Glukosa ya, glukosa. Cara pembentukannya sama kondensasi. Terus dia itu di situ belum ada tulisannya ya. Amilum itu zat pati. Pernah dimakan kan? Selalu ya, nasi itu ya amilum. Glikogen. Apa Mariam fungsinya? Kegunaannya? Untuk penyusun utama serat daging pada tubuh manusia dan hewan. Ini glikogen ya. Kalau protein apa? Riri, apa Ri? Protein? Kegunaannya, Bu. Berperan dalam metabolisme tubuh. Iya, metabolisme ya. Kalau polietilena apa Farida? Farida, hilang? Kemana? Kayak Afifah dulu deh. Afifah, apa polietilena? Kegunaannya untuk kantong plastik, jas hujan, botol plastik, pembungkus makanan. Oke, adisi ya caranya ya. Coba Zahra, apa fungsinya polistirena? Ya, gimana Zahra? Fungsinya sebagai peralatan dapur dan serat. Kemudian ada polipropilena sebagai produk mebel dan sebagainya ya. Ada PVC untuk pipa, terus teflon, tahu teflon ya? Siapa yang tahu teflon? Tahu ya, pasti tahu. Teflon itu bukan katelnya ya, tapi alat zat anti lengketnya. Anti lengket. Terus ada banyak ya di situ bisa dibaca sendiri. Kevlar kuat ya, sangat kuat, bisa dijadikan rompi anti peluru. Ada barkelit untuk membungkus alat listrik dan juga darkon sebagai serat tekstil. Oke, nah itu bisa dibaca sendiri ya. Untuk selanjutnya ada biomolekul. Ya, biomolekul juga ini ya. Ibu jelaskan sedikit, sisanya silahkan membaca. Yang pertama ada karbohidrat. Kenapa disebut karbohidrat?
Awalnya karena setiap karbohidrat yang ditemukan itu rumus fungsinya pasti gini. CN H2O M. Jadi pokoknya selalu ada C dan H2O katanya karbohidrat itu. Makanya disebut C-nya itu karbo, H2O-nya itu hidrat. Tapi setelah ditemukan ternyata karbohidrat itu bukan ada karbo dan airnya, tapi karbohidrat itu disebutnya polisakarida ya, sakarida. Kenapa disebut polisakarida? Karena monomernya nanti disebutnya monosakarida dan seterusnya. Jadi karbohidrat itu adalah senyawa yang memiliki gugus aldehid atau keton dan ada gugus hidroksi. Masih ingat ya, aldehid apa gugusnya? COH. Kalau keton, ini ya, keton. Kalau hidroksi itu, nah, ada beberapa contohnya. Ibu sebutin sedikit ya. Yang pertama, monosakarida jenisnya. Monosakarida itu yang hanya ada satu sakaridanya. Apa contohnya? Contohnya ada apa? Glukosa, terus fruktosa, dan galaktosa. Jadi ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Ini untuk monosakarida. Ibu coba gambar salah satu ya. Di situ juga ada sebenarnya gambarnya. Di halaman 185. Jadi ada 6 C-nya. Kan seperti yang selalu kita ingat ya. Glukosa itu sering banget. C6, H12, O6. Nah, rumusnya nah, ini ada nah, ini contohnya glukosa. Ini ada apanya ini? Gugus apa? Aldehid. Ini aldehid. Yang ini apa? Hidroksi. Nah, itu ya. Jadi itu glukosa disebutnya karbohidrat. Terus ada fruktosa. Kalau fruktosa gini. 2, 3, 4, 5, 6. Nah,
Nah, ini ada gugus apa ini? Ini ketornya. Nah, ini disebutnya fruktosa. Ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Ini monosakarida, jadi cuma ada satu sakaridanya. Terus ada disakarida, berarti kalau disakarida apa? Ada dua sakaridanya. Contohnya ada maltosa, sukrosa, dan apa satu lagi? Laktosa. Maltosa itu biasanya apa? Dari Dua apa? glukosa. Ini tuh glukosa dan glukosa. Nah, ini gula yang kita makan sehari-hari. Kalau sukrosa itu ada glukosa dan Fruktosa. fruktosa. Nah, ini gulanya buah. Terus ada juga glukosa dan apa ini? Galaktosa. Galaktosa. Nah, ini adalah disakarida yang ada di air susu ibu. Nah, jadi karbohidrat itu, karbohidrat ya, karbo, bukan hanya apa? Bukan hanya nasi, tapi gula juga karbohidrat. Tapi, kalau monosakarida itu lebih cepat dicernanya, karena dia cuma satu ya. Makanya kalau ada orang yang pingsan, pasti langsung pertama dikasihnya itu air teh, bukan nasi. Kenapa? Sama-sama apa ya? Air teh manis ya, sama-sama memberi energi karena karbohidrat. Tapi yang lebih cepat itu pasti yang teh manis karena glukosa langsung cepat dicernanya. Kalau pas lagi pingsan bangun dikasih nasi, masih lama kuatnya. Kenapa? Karena nasinya harus diolah dulu. Coba kalau karbohidrat apa fungsinya? Ada yang tahu fungsinya karbohidrat? Sumber energi. Sebagai sumber energi. Tapi kalau kalau kelebihan karbohidrat ini bakal dibentuk, disimpan dalam bentuk lain. Lemak ya. Kalau polisakarida contohnya yang pertama tadi ada selulosa ya. Selulosa. Atau dia pembentuk ini ya, tumbuhan, daun begitu. Ada amilum, ada glikogen, dan lain-lain. Nah, kalau selulosa tidak bisa kita cerna, jadi kalau kita makan rumput, nanti keluar laginya tuh rumput. Yang bisa makan selulosa hanya hewan-hewan yang, lupa Ibu. Ruminansia bukan sih? Pokoknya hewan-hewan yang makannya rumput. Contohnya sapi, kambing, dan lain sebagainya. Itu bisa mencerna selulosa. Kalau manusia tidak punya enzim untuk mencerna selulosa. Nah, kita makannya ini amilum. Amilum ini pati. Amilum suka jadi manis kan? Kalau misalnya kita makan tuh nasi, terus kita makan, lama-lama jadi rasanya manis. Nah, kalau glikogen yang tadi sudah disebutkan. Oke, sisanya karbohidrat boleh dibaca sendiri ya. Ada pertanyaan dulu karbohidrat? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Kalau nggak ada, selanjutnya apa?
Protein. Nah, kalau protein itu dia monomernya adalah asam amino. Asam amino itu apa? Asam amino itu ada gini. Ingat-ingat ya, ada C, gugus apa ini? COOH, asam karboksilat. Dan ada gugus ini. Ini asam karboksilat. Yang ini ada amino, gugus amino. Nah, di sininya R. R ini apa? R-nya itu bebas. Nah, si R ini bisa menunjukkan dia asam amino jenis apa. Menunjukkan jenis asam amino. Ada berapa asam amino? Pasti sering dengar ya? Pasti. Pas ada kode genetik. Contoh, Ibu kasih contoh satu ya. Misal ini CH, COOH, ininya NH2, ininya C-nya Ibu kasih R-nya ganti H. Namanya glisin. Pernah dengar ya glisin? Glisin itu asam amino yang paling sederhana. Jadi asam amino banyak. Contohnya ada glisin, alanin, valin, isoleusin, ada leusin, ada penilalanin, triptofan, dan lain sebagainya. Ini protein. Ada ya di halaman 191. Nah, terus protein itu sebelum membentuk protein, dia membentuk dulu apa? Protein. Dia membentuk dulu peptida. Terus baru ke protein. Makanya protein itu disebutnya polipeptida. Bukan poliasam amino ya. Bukan poliasam amino, tapi disebutnya polipeptida. Nah, kalau peptida itu yang asam aminonya di bawah 100. Salah ya. Asam amino. Baru peptida, baru ke protein. Terus gimana bisa membentuk proteinnya? Jadi ini ya yang suka ditanya. Contoh ya, Ibu reaksikan glisin dan glisin. Dia asam amino dan asam amino lagi. Terus banyak. Bisa Ibu tambah lagi. Nah, nanti apa yang bereaksinya? Nih, ini kan NH hanya ada 2. Ibu pisah ya biar mudah nanti ingatnya. Nah, nanti si OH ini bakal bereaksi sama si H ini, membentuk H2O. Nah, nanti sisanya bakal apa? Sisanya bakal HC, HC,
Nah, O, tadi di sini N. Ini tinggal NH ya. Terus ke sini. Terus ke sini. Dan seterusnya. Atau Ibu tulis N ininya di sini ya. Nah, ini sejumlah term. Nah, nanti yang suka jadi pertanyaan itu adalah manakah ikatan peptida? Nah, ikatan peptidanya yang mana? Ikatan peptida itu yang antara ini. Yang antara C yang ini nanti gugus asam karboksilatnya dengan gugus aminanya. Nah, ini adalah ikatan peptida yang merupakan ciri dari protein. Jadi di dalam protein itu pasti ada ikatan peptida. Yang terakhir sekarang adalah lipid. Nah, kalau lipid itu dia tidak ada monomernya. Jadi kalau misalnya apa tadi? Karbohidrat, monomernya glukosa, kalau protein asam amino, kalau lipid itu dia dikategorikan sebagai lipid karena kesamaan sifatnya, yaitu diantaranya tidak larut dalam air dan lain sebagainya. Bisa dibaca ya, lipid itu contohnya ada lemak, ada minyak, steroid, dan lain-lain. Apa bedanya lemak sama minyak? Wujud ya, kalau lemak padat, minyak cair. Nah, ini bisa dicari sendiri. Oke, alhamdulillah selesai ya. Sekarang Ibu kasih tugas per kelompok. Kelompok 1, nomor absen 1, sampai berapa yang IPS 3? Yang IPS 3 berarti sisanya 23 ya. Ini nomor absen 1 sampai 9. Enggak. Ya, 1 sampai 9 ya. Karena nggak ada ini, nggak ada kila. Ini 10 sampai 19. Nah, kelompok 1 mengerjakan soal latihan yang